Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, namaku Maya Sari dari Pendidikan Agama Islam kelas A semester 3. Negeri Tiongkok atau dalam bahasa Cina Zuoguo yang memiliki arti negara tengah dan saat ini lebih dikenal dengan Cina. Daratan Cina untuk pertama kalinya dipersatukan oleh Kaisar Shi Huangdi pada masa Kekaisaran Dinasti Qin. Pada masa klasik, negeri Cina merupakan negara yang maju dan berbudaya. Terlebih lagi ketika pada masa kejayaan pada era Kekaisaran Dinasti Tang. Agama atau kepercayaan sebelum datangnya Islam yang pertama yaitu Konghucu atau Konfusianisme yang berdasarkan kepada ajaran-ajaran Nabi Konfusius atau lebih dikenal dengan sebutan Sang Guru. Agama Konghucu merupakan kepercayaan asli penduduk setempat yang lahir pada masa Kekaisaran Dinasti Zhou. Ajarannya sendiri mulai dikenal pada tahun 531 sebelum Masehi. Agama atau kepercayaan yang kedua adalah Tao atau yang lebih dikenal dengan Taoisme, sama halnya dengan Konghucu. Taoisme merupakan kepercayaan asli penduduk setempat yang lahir di Cina. Ajaran Taoisme dibawa oleh Lao Tzu yang lebih dikenal dengan sebutan Sang Guru Tua, lahir pada tahun 640 sebelum Masehi. Agama selanjutnya yaitu ajaran Sang Buddha. Menurut sejarah, agama Buddha mulai diperkenalkan di Cina pada masa Kekaisaran Kaisar Mingti, kaisar kedua dari dinasti Han, sekitar tahun 65 sebelum Masehi. Agama ini mulai berkembang pada masa dinasti Sui dan dinasti Tang. Cina merupakan sebuah negara di Asia Timur. Peradaban di Cina dimulai dari Sungai Kuning atau Sungai Huanghe. Sungai Huanghe adalah sungai yang terletak di daerah pegunungan Kwenlun di Tibet. Sungai Huanghe disebut juga sebagai Sungai Kuning atau Sungai Malapetaka karena wilayah ini sering dilanda banjir dan sering mendapat serangan dari suku Barbar. Kebudayaan Cina kuno identik dengan nama dinasti Shang diperkirakan pada tahun 1796 hingga 1122 sebelum Masehi. Islam masuk dan menyebar di wilayah daratan Cina melalui dua saluran penyebaran. Yang pertama kontak perdagangan dan yang kedua perkawinan, atau yang lebih dikenal dengan asimilasi budaya. Aktivitas perdagangan yang dibawa oleh saudagar-saudagar Arab ke Cina pada masa itu terbagi menjadi dua jalur perdagangan, yaitu jalur darat dan jalur laut. Kepercayaan Cina. Kepercayaan masyarakat Cina bercorak politeisme. Selain menyembah dewa-dewi, masyarakat kuno juga memuja para leluhur. Dewa-dewa yang sering mendapatkan pemujaan yaitu Feng Jiao atau dewa angin, Lei Xin atau dewa topan yang digambarkan sebagai naga besar, Tai Shan atau dewa yang menguasai bukit suci. Sistem pertanian. Masyarakat Cina umumnya bercocok tanam gandum, padi, jagung, dan kedelai. Kegiatan pertanian Cina sudah dikenal sejak zaman Neolitikum dan tanaman pangan utama yang ditanam adalah padi. Aksara dan bahasa. Bahasa yang digunakan masyarakat Cina di berbagai wilayah berbeda-beda. Tulisan Cina berupa huruf piktograf, yaitu huruf yang bergambar dengan masing-masing mempunyai arti berbeda. Untuk memupuk rasa persatuan dan persaudaraan, maka pada abad ke-20 dikembangkan pemakaian bahasa persatuan yang disebut dengan Woyu. India merupakan sebuah wilayah yang besar dan luas yang terletak di sebelah selatan benua Asia. Berdasarkan penelitian antropologis, pendukung kebudayaan India adalah bangsa Dravida. Kira-kira 3000 sebelum Masehi, bangsa Dravida masuk ke India melalui celah Khaybar. Dalam perkembangan sejarah India, terdapat pusat-pusat peradaban yang tertua yaitu kebudayaan lembah Sungai Indus tahun 4000 hingga 3000 sebelum Masehi dan kebudayaan lembah Sungai Gangga tahun 1000 sebelum Masehi. Kedua kebudayaan tersebut berpusat di lembah sungai yang subur. Yang pertama, peradaban lembah Sungai Indus. Peninggalan bangsa Dravida.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan para ahli arkeologi pada tahun 1921, 1922, 1933, dan 1942, berhasil ditemukan sisa-sisa peninggalan berupa reruntuhan dua kota tua, yaitu Mohenjo-daro dan Harappa. Peninggalan tersebut merupakan peninggalan bangsa Dravida. Peradaban Mohenjo-daro dan Harappa sangat maju. Terbukti mereka sudah mampu membuat hal. Yang pertama, perencanaan tata kota yang teratur, jalan-jalan yang lurus dan teratur, saluran air untuk pengairan dan pertanian, mata uang dalam bentuk materai dan tanah. Sistem pemerintahan bangsa Dravida. Pemerintah lembah Sungai Indus dipegang oleh kepala suku, kemudian berkembang menjadi sistem pemerintahan desa. Peninggalan kebudayaan. Dari hasil penggalian di kota Harappa ditemukan beberapa arka yang masih sempurna bentuknya dan 2 buah torso atau arka yang telah hilang kepalanya, dan juga alat-alat rumah tangga dan senjata. Teknologi. Mereka mampu membuat barang-barang yang terbuat dari emas dan perak, alat-alat rumah tangga, alat-alat pertanian, kain dan kapas, serta bangunan-bangunan. Yang kedua, peradaban lembah Sungai Gangga. Letak geografis peradaban lembah Sungai Gangga di antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Vindhya. Peradaban mulai berkembang sejak masuknya bangsa Arya ke India dengan terbentuknya budaya Hindu. Kepercayaan bangsa Hindu memiliki 3 dewa utama atau yang disebut dengan Trimurti, yaitu Dewa Brahmana sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pelindung, Dewa Vaishya sebagai perusak atau pembinasa. Adapun dewa-dewa yang lainnya yaitu Dewi Saraswati atau Dewi Pengetahuan dan Kebijaksanaan, Dewi Laksmi sebagai Dewi Kecantikan Kebahagiaan. Agama Buddha muncul sebagai reaksi beberapa golongan atas ajaran kaum Brahmana dan juga adanya sistem kasta yang membedakan manusia atas beberapa golongan. Sebagai pelopor agama Buddha adalah Siddhartha Gautama, putra Raja Sudodana dari kerajaan Kapilavastu. Ajaran agama Buddha termuat dalam kitab suci Tripitaka yang berarti garanjangan, yaitu Vinaya Pitaka berisi ajaran dan khotbah Sang Buddha, Sutranata Pitaka berisi keterangan dan percakapan Buddha, Abhidharma Pitaka berisi keterangan tentang tata tertib yang harus dilaksanakannya Buddha. Perkembangan kebudayaan masyarakat lembah Sungai Gangga mengalami banyak kemajuan pada bidang kesenian, kesusastraan, seni pahat, dan seni patung berkembang pesat. Kuil-kuil yang indah dari Shanta dibangun. Daerah-daerah yang diduduki oleh bangsa Indo-Arya sering disebut dengan Aryavarta atau negeri bangsa Arya, dan Hindustan atau tanah milik Bangdu. Terima kasih yang sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.